Dan kembali bersama saya Rizka Ogi masih di Wonder Food. Seperti janji saya tadi, saya pengen cobain menu andalannya mereka. Kalau tadi kan ada chicken, nah sekarang saya pengen cobain ikannya. Dan ada ikan dori seperti rekomendasi dari chef tadi. Ada dua teman-teman, ada yang sambal merah, nih, yummy. Dan juga ada yang sambal mata. Enak ya? Ini dikasih jeruknya, biar supaya katanya amisnya hilang. Saya tuh kalau ngomongin Dory ya, suka keinget film anak-anak tuh. Finding Dory, suka nonton nggak? Anak saya tuh, itu film favorit anak saya Eren. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal Dory yang ada di film itu berbeda dengan Dory yang ada di depan saya ini. Kalau yang di film itu termasuk surgeonfish. Itu adalah tipikal ikan yang hidup di terumbu karang. Sedangkan ini itu adalah jenis ikan Dory yang hidupnya di air tawar dan bisa dimakan. Nah, selain itu saya punya informasi penting loh tentang ikan Dory. Ini dia. Teman-teman Wonder Food tahu nggak kalau ikan Dory itu punya nama asli John Dory? Bagus juga ya namanya. Terkenal dengan dagingnya yang berserat halus dan lembut. Berasal dari perairan laut dingin di kawasan Australia. Kalau bentuknya pipih, kulitnya coklat dengan mata lebar dan titik hitam di sisi badannya. Sekilas mirip ikan kue ya. Daging ikan ini putih bersih, sangat halus dan gurih. Ikan Dory lebih sering dijual dalam bentuk file. Tapi untuk ibu-ibu di rumah yang suka beli ikan segar dan masih utuh, saya punya cara nih untuk memfile sendiri ikan Dory di rumah. Yang pertama, gunting bagian sirip dan ekor Dory. Dan gunting juga pada bagian rongga perutnya. Ambil bagian dalam organ ikan, jangan lupa untuk potong sisa lipatan kulit. Langkah selanjutnya, bilas bagian dalam ikan dengan air mengalir. Kemudian iris tepat di atas tulang rusuk. Di sisi atas ikan dan file ikan mengikuti tulang rusuk tersebut. Kita bisa membagi file menjadi 3 bagian. Ikan Dory pun siap kita masak sesuai dengan selera. Oh iya, ikan Dory ini nggak punya banyak tulang loh. Jadi kecil kemungkinan untuk tersedak karena duri ketika kita mengkonsumsinya. Ikan Dory itu sehat banget. Kenapa? Karena kaya akan protein dan juga omega 3. Oh iya teman-teman, saya mau kasih tahu nih. Ini kan kalau disajikan ya, ikan itu selalu ada yang namanya jeruk nipis. Ini bukan hanya pemanis loh. Ini tuh buat ditaburin di ikannya supaya rasa amisnya tuh hilang. Tapi sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal penghilang bau amis atau rasa amis pada ikan, ternyata bukan hanya jeruk loh. Banyak juga bahan yang lain yang bisa digunakan. Nah, mumpung saya lagi di restoran yang rame nih, saya mau membuat sedikit sosial eksperimen di sini. Bukan sosial eksperimen sih, lebih mau nanya-nanya ke pengunjung yang ada di sini. Kira-kira mereka hanya tahu jeruk saja atau mungkin mereka ada bahan yang lain yang bisa membuat ikan itu nggak bau amis. Coba kita tanya ya. Aku ajak kalian ketemu dengan ibu-ibu yang lagi mungkin arisan kali ya. Lagi eksis siang-siang di sini, pada nggak jemput anak sekolah. Bentar lagi. Oh, lagi arisan ya. Bu, aku mau nanya-nanya ya. Ini pada suka masak dong ya? Iya. Suka makan. Biasanya kalau ngilangin bau amis di ikan tuh pakai apa, Bu? Jeruk. Jeruk. Nipis. Cuka. Garam. Garam. Emang bisa ya? Bisa. Langsung dikobrol, emang bisa. Lemon, jeruk, cuka, jeruk nipis, garam. Menarik, memang kalau banyak sekali orang ya, cenderung mereka mengenal jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Tapi Omobi tersayang, partner saya itu punya tips yang lebih oke lagi. Kita lihat sama-sama yuk. Terima kasih Mbak Hogi yang suka membuat kami susah tidur kalau pakai kata-kata itu. Bau amis pada ikan adalah suatu yang cukup sangat amat mengganggu. Bahkan kalau kelamaan mencium, maksud kami kalau kelamaan menghirup bau amis, bisa menghilangkan selera makan.
Mungkin bagus untuk diet. Apalagi kalau sedang belanja ikan di pasar tradisional. Porak-porandalah selera makan bagi yang tidak terbiasa. Tentu, sebelum kita mengolah lebih lanjut suatu ikan, bau amisnya harus dilenyapkan atau minimal dikurangi. Ada beberapa cara sebagai berikut. Pakai susu. Hanya perlu rendam ikan dalam susu. Macam mandi susu. Lalu setelahnya dibilas. Susu akan membantu menyerap bau amis dari makanan laut apapun, tak terkecuali ikan. Kasein adalah suatu zat dalam susu yang berikatan dengan zat kimia yang mengarah ke bau amis. Ada cara lain dengan mencampur tepung maizena. Ini adalah salah satu trik menghilangkan bau amis pada ikan dari India. Secara teknisnya seperti ini. Campur tepung maizena, garam, dan bubuk kunyit. Lalu dibalur ke seluruh permukaan ikan. Kemudian diamkan minimal 30 menit. Setelah itu dicuci bersih ikan tersebut sebelum dimasak. Ada lagi caranya macam ini. Agak aneh, karena ternyata abu kayu juga bisa menghilangkan bau amis pada ikan. Biasanya cara ini dilakukan untuk ikan yang banyak lendirnya. Gosokkan abu ke seluruh badan ikan dan jangan menyerah sampai lendir ikan bersih. Selain memakai abu kayu, kalau mau menghilangkan lendir, juga bisa dengan cara yang lebih sederhana, yaitu menyiram ikan dengan air panas. Lalu gunakan pisau untuk membersihkan lendirnya. Selanjutnya, Anda bisa lumuri seluruh badan ikan dengan gula. Lalu diamkan selama 3-5 menit. Kemudian cuci ikan sampai bersih. Kalau tidak bersih nanti malah disemutin. Karena ada gula, ada semut. Yang terakhir caranya bisa juga dengan minyak wijen. Bahan ini bisa membantu menghilangkan bau amis dengan sangat cepat. Ingat, apabila ikan itu memang tidak segar, jangan diakal-akali untuk menghilangkan amisnya. Ikan yang tidak segar sebaiknya jauhi saja dari dapur Anda. Memberi makan makanan yang dibuat dari bahan-bahan yang tidak segar dapat menimbulkan masalah-masalah baru pada keluarga Anda. Kesegaran bahan makanan berarti kesegaran untuk keluarga Anda. Semua menu Wonder Food udah keluar ya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tonton terus Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang hanya di NET. Sampai jumpa. I see you standing there but looking like she's ready to go. I asked the lady woman, baby girl, tell me how do you do? Hey, where you going? You don't know it, but I swear I'm full.